kita melihat misalnya bagaimana berat bobotnya dua kalimat syahadat. Dengan melihat arti secara bahasa saja, kita sudah dapat merasakan betapa beratnya bobot perkataan asyhadu yang diucapkan oleh seseorang. Ya mudah-mudahan bukan kita ya. Upami orang misalnya mudah-mudahan sudah terbiasa merealisasikan isi dua kalimat syahadat. Gitu. Nah, para asatidz sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena dia bukan sekedar pernyataan saja, ya. Janji atau sumpah saja, melainkan ketiga-tiganya sekaligus. Jadi upami misalnya para santri mah sering ngucapkan bahwa yang dinamakan ta'rif syahadat atau ta'rif iman itu adalah iqrarun bil lisan wa af'alun bil arkan wa tasdikun bil qalbi. Gitu. Para asatidz sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa di sini? Artinya syahadat itu adalah proklamasi diri. Wah, sudah mulai nih, Pak. Kalau kita sudah berani mengucapkan dua kalimat syahadat, artinya kita sudah memproklamirkan diri. Untuk apa? Nih. Syahadat ini bukan sekedar pernyataan, ya. Atau tidaknya saja yang menjadi masalah. Gitu. Tetapi konsekuensi di belakang pernyataan ya atau tidaknya lah yang harus diperhitungkan karena harus ditanggung oleh orang yang membuat pernyataan tersebut. Nah, para asatidz sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang mengucapkan syahadat, pada hakikatnya apa? Dia sedang mengumumkan proklamasi dirinya yang terbebas dari semua ikatan kecuali ikatan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya para asatidz sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sangat sederhana gitu. Kalau yang diucapkan dua kalimat syahadat tapi masih memproklamirkan diri, ada aturan selain daripada aturan Allah Subhanahu wa taala masih diikuti. Kira-kira cacat dua kalimat syahadat enggak? Gitu. Ya, mari kita lihat apa yang seharusnya kita laksanakan. Nah, sejak saat itu pula ia mengumumkan bahwa ia berbeda dengan yang lainnya. Segala atribut dan identitas yang ia sandang kini mencerminkan arti proklamasi yang dikumandangkannya. Kalau sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Punten Pak, undang-undang selain Allah, undang-undang selain dari selain yang datang dari Allah itu nyingkir, generwo teu aya, mah bakal aya moal kira-kira. Dan ia hanya memproklamirkan diri hanya ketaatan kepada Allah. Pertanyaannya, hal ini sudah terrealisasi belum di tengah-tengah kaum muslimin? Gitu. Ya. Para asatidz sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya. Ini. Dahulu sampai sekarang Nabi SAW dan juga para sahabat, kenapa dikatakan beda di tengah-tengah lingkungannya? Nabi sengaja membuat gambar seperti ini, maksudnya untuk membedakan identitas. Ya. Bagi seorang muslim kita kira, kalau dia mampu memahami dan menjangkau isi dua kalimat syahadat, kira-kira dia kalau misalnya ada aturan selain daripada aturan Islam, baik itu demokrasi, kapitalisme, sosialisme dan lain sebagainya, akan diikuti atau dihindari? Dihindari. Pertanyaan sangat sederhana di tengah-tengah kaum muslim khususnya di Garut, seueur teu anu hari ini aturan Allah salat ongko, maca Quran ongko, tapi aturan yang lain diikuti, ada nggak Pak? Mudah-mudahan bukan kita. Ya, kalau sudah seperti itu, ini jangan-jangan kita sedang berkhianat kepada Allah dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena konsekuensi daripada dua kalimat syahadat justru diapakan? Dirusak dan lain sebagainya. Baik. Para asatidz sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan janji adalah hutang. Ini hati-hati. Ya. Hutang yang harus dibayar lunas, tuntas, tak berbekas. Itu yang namanya orang sudah berjanji. Orang genten-genten terus dugi ka palihdinya. Jangan-jangan yang diucapkan saya setiap kali sholat saya khianati, saya zalimi dan lain sebagainya. Baik, para asatidz sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya,
Karena itu, kehidupan seorang muslim sepenuhnya berada dalam aturan Allah Subhanahu wa taala sebagai realisasi untuk membayar janjinya. Percanten Pak, orang pernah janji semua di hadapan Allah. Insya Allah percanten ya. Insya Allah. Ngobrol apa ya man, tong serius deh. Nah, janji untuk menjadikan Allah sebagai Rob dengan segala haknya, hak untuk ditaati, dipatuhi, dicintai dan diperhatikan, kehendak serta kemauannya. Ini adalah janji. Di mana kita pernah berjanji? Para asatidz sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dahulu pada saat kita di alam rahim atanapi dina rahim ibu urang sadayana, yang betapa luar biasanya ibu kita, sampai-sampai dulu ibu kita lelah iya, ibu kita capek iya, 9 bulan mereka ridho membawa kita. Sampai-sampai tidur ketika sudah menjelang 5 bulan, 4 bulan pun sudah tidak berani dia untuk tidurnya tengkurap. Tewantun nangkuban, naon sababna nyaah ka urang. Bahkan terlebih adalah saat melahirkan kita itu sampai apa? Sampai hampir melepaskan nyawanya. Karena apa? Kata Nabi SAW, ketika terjadinya kelahiran, setengah sakaratul maut itu diberikan kepada ibu kita. Nah, para asatidz sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan sederhana Pak, kira-kira ibu kita solihah nggak Pak? Ibu kita nyaah teka urang sadayana? Nyaah. Bahkan jangankan setelah lahir, sebelum lahir pun sampai ibu kita itu berdoa, ya Allah jadikanlah kalau anak laki-laki, jadikanlah seorang anak laki-laki yang soleh. Bahkan dengan ungkapan doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kitunya bae doa teh. Dugi ka ayeuna dibaca ku urang. Punten, bisa jadi kita bisa hadir di tempat ini adalah karena doa ibu dan ayah kita. Imam Malik itu sampai mengatakan begini, Pak. Kalau kita melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya apa? Kita sedang berbuat baik kepada ayah dan ibu kita. Kenapa? Karena yang mereka berdoa adalah kebaikan untuk kita. Bahkan setelah akhir balik, dia menyuruh untuk kita sholat, menyuruh kita untuk ngaji, menyuruh kita untuk memahami Islam. Bahkan terlebih, sok emut abdi pakapun bapak almarhum, ngaji tentang sesorangan, tapi niat ngaji untuk nanti disampaikan kepada umat. 17 tahun abdi di pesantren, setelah dari itu baru sadar, oh ternyata iya, ilmu itu bukan hanya dipegang oleh diri sendiri, ada kewajiban untuk menyampaikan kepada yang lain. Dan terakhir kata Imam Malik apa? Seseorang ketika melaksanakan kemaksiatan kepada Allah, tidak mengikuti manhaj Rasulullah SAW, demi Allah kata Imam Malik, dia sudah berkhianat kepada Allah, kepada ayah dan ibunya. Kenapa demikian? Karena ayah dan ibu tidak pernah menyuruh zina, ayah dan ibu kita itu tidak pernah menyuruh nyolong, maling. Ibu dan ayah kita tidak pernah menyuruh untuk meninggalkan sholat, apalagi ayah dan ibu kita menyuruh untuk meninggalkan dakwah Islam. Oleh karena itu, mudah-mudahan orang hadir di tempat bukan orang-orang yang berkhianat kepada ayah dan ibu. Amin. Punten Pak, dari ditu mah lamun rek ngangupingkeun tentang penjelasan Islam, si eta pasantrenna di mana? Muridna boga sabaraha? Geus jadi haji encan. Sorbana sakumaha? Kitu hajinya. Tetapi dalam hal ini akhinal kiram rahmatullahi alaikum, Al-Fakir titipkan, jangan menjadi orang yang sombong. Apa sombong itu? Kata Nabi SAW, batarul haq wa qamtun nas, ya, menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Naudzubillah. Oleh karena itu, mari kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita hari ini punten Pak upami sim kuring pun biang sareng pun bapak tetos teu aya, satu harapan abdi. Kata Imam Malik apa? Engkau mau mengembalikan kebaikan kepada ibumu, satu tetes air susu, punya harta sagunung Uhud waktu itu, tidak akan cukup menggantikan satu tetes air susu saja.
Urang sok ngabayang Pak, rama urang bisa jadi Pak ngabeca, rama urang bisa jadi tukang macul, rama urang bisa jadi seorang pejabat, seorang guru, rama urang bisa jadi adalah seorang ulama, seorang kiai. Tetapi apa? Tidak lupa dengan tugas mereka. Apa tugas mereka itu? Membesarkan dan membina kita. Pernahkah kita dulu Pak? Urang ngabayangkeun eta pun bapak nepikeun karan cucut naon kesangna teh saawak-awak, nepikeun ka dadana oge dibuka euy ti kebon. Abdi mikir, ya Allah, nu jadi bapak mah sirah dijieun suku, suku dijieun sirah. Gara-gara apa? Ingin mencerdaskan kita, ingin supaya kita menjadi orang yang berguna. Ibu urang misalnya dahulu resepen karena nu disebutin ku patahu, dipangmelikeun ku urang, terus didoaan di luhureun pakuburan, katampi moal. Demi Allah tidak akan pernah keterima. Apa kata Imam Malik? Solehnya Anda kepada Allah mengikuti jejak Rasulullah SAW, itulah yang akan terus mengalir kepada mereka. Mudah-mudahan kita bisa seperti itu, amin. Nu aya mah urang kan lamun dirasakeun nepikeun gaina, entong boro-boro keur leutik baheula. Entong boro-boro sampai balik nepikeun kakawinna oge dikawinkeun urang mah ku ibu sareng ku urang. Laras teh Pak. Padahal tidak ada kewajiban bagi mereka. Menyaksikannya pun sudah alhamdulillah. Ai urang malah disaksikan unggul Pak. Maharna tidinya keur mas kawinna. Kitu teh Kang Ismail. Masya Allah. Kurang kumaha baik orang tua kita. Nu mah tak usah da baheula mah inung bapak abdi can nyaritakeun akidah, can nyaritakeun syariah, can nyaritakeun khilafah. Betul, karena keterbatasan kemampuan orang tua kita. Di pesantren punten Pak, kerek ngaji bab kitab Bulughul Maram saja abdi di kelas 1 di Miftahul Huda, itu sudah dibahas tentang hal itu. Artinya apa? Ini tugas dan kewajiban kita. Dulu memang orang tua kita, ayah kita, ibu kita belum berbicara tentang perjuangan melanjutkan dakwah Rasulullah SAW, karena dengan keterbatasan orang tua kita. Kita hari ini rek naon nu dibuka. Punten Ustaz da teu gaduh tafsir Jalalain kababari aya mah buka medsos. Rek aya nu PDF rek naon tinggal maca, rek nu bahasa Arab na mangga, rek nu bahasa Inggris na enteng. Rek nu bahasa Sunda na wae haya. Apa sih yang menjadi alasan untuk kita tidak menjadi seorang hamba Allah yang taat dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lalu ketika menyaksikan kita hari ini, masya Allah, luar biasa. Baik, para asatidz sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ayah yang sudah membesarkan, ibu yang sudah melahirkan kita semua, insya Allah. Nah, kata-kata inilah yang Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yang Allah bertanya kepada kita waktu di alam rahim. Apal-apal sote Pak ayeuna pada saat orang ngaos baik di madrasah, di pesantren seperti ini. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim. Apa kata Allah? Alastu birabbikum? Itu pertanyaan Allah untuk kita semua. Apa jawaban kita? Qalu bala syahidna. Nah, selanjutnya adalah antaqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Para asatidz sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, dan ingatlah ketika Allah mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Rabbmu, kata Allah. Kita semua, mereka menjawab, betul, engkau Rabb kami. Kami menjadi saksi, kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini atau keesaan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan sederhana, apakah pertanyaan ini ditanyakan ke seluruh manusia, ke semua anak Adam? Ya. Tapi kenapa setelah lahir ada yang mereka menjadi Nasrani, ada yang menjadi Yahudi, ada juga yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala? Terjawab oleh hadis, Pak. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap nu dilahirkeun teh suci sadayana. Nah tergantung ieu inung bapana ngayahudikeun, nganasronikeun, ngamajusiikeun atawa ngaislamkeun. Alhamdulillah urang mah dibina, dididik, diajarkan dengan ajaran